Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicodemus Naisau. Pertemuan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan project statistik for business, yaitu kita akan membahas terkait dengan ads marketing. Di sini terdapat beberapa pembahasan, di antaranya dari introduction, kita akan membahas terkait dengan background project, lalu dataset, statistical test, dan juga regression model. Lalu kita akan coba konklusikan dari step yang kita lalui, dan juga nanti akan menampilkan reference yang digunakan dalam project ini. Kita akan masuk ke pembahasan pertama adalah introduction. Pada background project ini kita melihat bahwa perusahaan bernama Com, jadi kita diminta untuk melakukan analisis terkait dengan campaign ataupun ads marketing yang sudah dijalankan selama kurang lebih 5 bulan ke belakang. Di sini kita diminta untuk menganalisis dan juga menjawab beberapa objektif dari perusahaan dan juga untuk memahami bagaimana preferensi dan behavior dari customer setiap mengunjungi platform dari penjualan Com. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan project Shopping Mall Page Campaign, di mana kita menampilkan daripada dashboard overview dan juga halaman traffic, conversion, dan juga cost dari data yang kita punya. Jika teman-teman tertarik untuk melihatnya, linknya terdapat pada deskripsi. Lalu kita akan coba lihat dari datasetnya. Di sini terdapat 190 observasi dan juga 12 variabel, di mana ada ad group, ada amount, ada impression, ada clicks, ada CTR, ada conversion rate, dan juga cost. Lalu ada cost per click, ada revenue, sell amount, dan juga profit and loss. Lalu kita akan masuk ke statistical test. Problem statement-nya adalah kurang lebih selama 5 bulan ke belakang, Com udah melakukan tracking terhadap clicks dan juga landing page yang mereka gunakan setiap bulannya. Com ingin melakukan uji statistik untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan pada click ads yang mereka telah raih pada bulan November dan juga Oktober. Kita coba untuk define null dan juga alternatif hipotesisnya. Apa sih default condition dari company itu terdapat perbedaan yang signifikan pada proporsi klik landing page antara bulan November dan juga bulan Oktober. Di sini kita coba untuk define dulu P1 dan P2-nya. P1 mewakili proporsi klik dari landing page bulan November dan P2 mewakili proporsi klik pada bulan Oktober. H0 adalah P1 yang lebih besar sama dengan P2, menyatakan bahwa proporsi dari klik pada landing page bulan November itu lebih besar atau sama dengan dari proporsi klik halaman pada bulan Oktober. Sedangkan hipotesis satunya adalah P1 ini kurang dari sama dengan P2, menyatakan bahwa proporsi klik halaman pada bulan November ini lebih rendah atau sama dengan bulan sebelumnya, yaitu Oktober. Kita di sini menggunakan signifikansi alfa, yaitu 0,05. Berdasarkan statistical test yang kita raih, di sini kita dapetin bahwa dengan nilai statistik Z-nya adalah sebesar 0,03, dengan nilai P-nya sebesar 0,5, maka kita gagal untuk menolak hipotesis 0 pada tingkat signifikansi 0,05. Dalam artian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam proporsi jumlah klik antara bulan November dan juga Oktober. Di sini kita coba untuk melihat daripada confidence intervalnya. Dengan tingkat kepercayaan 95%, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa selisih rata-rata proporsi jumlah klik antara bulan November dan juga Oktober ini jatuh pada interval sekian. Karena nilai P-nya sebesar 0,512, lebih besar daripada nilai alfanya 0,05, maka kita gagal untuk menolak H0. Oleh karena itu, dari data yang kita uji, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa proporsi klik dari halaman November ini lebih rendah atau sama dengan pada bulan Oktober. Lalu kita akan masuk ke dalam regression model dan juga regression line-nya. Di sini kita coba lihat daripada Com untuk melakukan pengecekan pada faktor yang mempengaruhi seberapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di sini kita juga melakukan pengecekan terhadap hubungan antara jumlah penjualan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear, baik positif, negatif, ataupun nggak ada hubungan sama sekali antara kedua variabel tersebut. Selain itu, kita juga melihat koefisien determinasi atau R-square yang memberikan gambaran jelas seberapa besar proporsi variasi pada sell amount dan juga variasi pada cost. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat hubungan yang positif antara cost dan juga sell amount, di mana sell amount akan meningkat seiring dengan peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini terdapat persamaan regresi yang digunakan untuk dapat memprediksi nilai sell amount yang diharapkan berdasarkan nilai cost yang diketahui atau diamati.
Di sini kita coba untuk consider beberapa variabel lain. Kita coba lihat dari device type yang digunakan. Di sini nilainya ada dua, ada desktop dan juga mobile. Sebelum itu kita melakukan encoder dulu terhadap nilai-nilai dari numerik dari variabel device type ini. Dan kita lihat dari persamaan regressionnya sebenarnya nggak cukup terlalu berbeda antara device type ini dari desktop dan juga mobile. Lalu kita coba lihat daripada interaction antara cost dan juga device model dengan menambahkan interaksi antara variabel device type dan juga cost. Dari persamaan ini kita juga bisa lihat bahwa intercept-nya adalah 800 mewakili nilai cell amount ketika semua nilai variabel independen bernilai 0. Koefisien negatif untuk interaksi ini menunjukkan bahwa pengaruh cost terhadap cell amount kita itu lemah untuk kategori device type daripada untuk kategori yang lainnya, yaitu non-device type. Lalu kita coba untuk modeling OLS pada cell amount sebagai outcome dan juga cost sebagai prediktor. Dalam permodelan OLS dengan cell amount, ini didapatkan hasil R-square-nya sebesar 0,98 dan RMSE-nya sebesar 13,74. Ini menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 98 variabilitas daripada sel amount dengan memiliki tingkat error sekitar 13,74. Bahwa model ini cukup baik untuk menjelaskan variasi di dalam data yang kita punya. Lalu kita akan coba lihat menggunakan WLS, kita dapat bahwa membandingkan R-square dan juga RMSE dari model LS dan model WLS, terlihat perbedaannya signifikan antara R-square-nya. R-square yang lebih rendah pada model WLS menunjukkan bahwa model tersebut tidak dapat menjelaskan variasi dalam data itu lebih baik dibandingkan model OLS. Lalu kita akan coba melakukan cross validation. Di sini kita coba mau cek menggunakan cross validation dengan variabel yang lain, yaitu clicks dan juga impression. Kita mau melihat bagaimana sih performa model yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam memprediksi nilai cell amount berdasarkan variabel clicks dan juga impression. R-square-nya cukup tinggi di 0,66 sekitarnya. Itu pada 0,66 pada clicks dan juga 0,63 pada impression. Lalu kita coba lihat daripada keseluruhan modelnya, itu menghasilkan R-square-nya adalah 0,71. Dengan persamaan intercept-nya adalah 81, dengan nilai cell amount-nya 81 apabila variabel independen lainnya bernilai 0. Lalu conclusion-nya adalah dari statistik tes yang kita peroleh, kita tidak mendapatkan cukup bukti untuk menyatakan bahwa terjadinya perbedaan signifikan antara clicks yang kita dapat pada landing page pada bulan Oktober dan juga bulan November. Model yang dihasilkan dengan regression cost sebagai prediktor dan juga cell amount sebagai outcome menghasilkan model yang memiliki akurasi yang baik dengan menggunakan model WLS dibandingkan model yang dihasilkan dengan menggunakan WLS. Dan kita juga perlu melihat beberapa asumsi variabel yang lainnya untuk menghindari model dari yang kita buat tidak overfitting dan juga underfitting terhadap data yang dimiliki. Berikut adalah referensi yang digunakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.